jabatan saya Junior Operator Produksi C. Untuk posisi saat ini saya di Turbin Control Room PLTU Senayan. Dalam kesempatan ini, saya berkesempatan untuk dapat mengikuti uji kompetensi level 4 dalam pengoperasian sistem PLTGU. Sebelumnya, saya berterima kasih kepada perusahaan saya, PT PJB Services, yang telah mengadakan program paspor dan PLTU. Di sini saya diberi kesempatan untuk belajar baik secara teori maupun praktek langsung di PLTGU Muara Tawar. Dalam video ini, saya akan menjelaskan proses pengoperasian GT pada PLTGU Blok 1 Muara Tawar. Hal pertama yang dilakukan adalah tahap persiapan. Pertama, komunikasi dengan dispatcher P3B. Dispatcher P3B memerintahkan untuk start, stop, naik, dan turun beban kepada unit pembangkit melalui voice command atau telepon dan aplikasi dispatch yang selalu online pada sistem jaringan komputer. Selanjutnya, pastikan area GT dalam kondisi ready atau tidak ada pekerjaan di area lokal gas turbin. Pastikan telah menggunakan APD sesuai ketentuan. Selanjutnya, pastikan suplai gas tersedia dan siap untuk dioperasikan. Gas sudah masuk ke dalam header suction kompresor INP dengan tekanan minimal 16 bar. Dengan berkoordinasi dengan operator INP yang dilakukan oleh operator MCR atau Main Control Room. Jika gas belum siap, koordinasikan dengan petugas PGN, NR, dan Pertamina untuk pengaliran gas. Pastikan enclosure fan seperti auxiliary block, thermal block, dan generator block sudah nyala. Selanjutnya, pastikan semua breaker di panel BJA ready dan posisi remote. Jika ada yang tidak ready, koordinasikan dengan bidang HAR listrik. Pastikan MCB pada panel BUC20 di ruangan DC ready atau energized. Jika ada yang tidak ready, koordinasikan dengan bidang HAR listrik dan HAR instrumen. Pastikan salah satu isolating valve sisi timur atau barat fuel gas, valve inlet dan outlet dalam kondisi terbuka. Selanjutnya, pastikan sistem fire proteksi ready auto. Jika belum, koordinasikan dengan bidang HAR listrik, HAR instrumen, dan bidang K3. Pastikan main loop oil system normal operasi dengan batasan level loop oil tank di atas 3 bendera. Pressure loop oil 5,5 sampai 6,5 bar. Temperatur loop oil 33 sampai 55 derajat Celcius dan pressure power oil antara 40 bar. Selanjutnya, pastikan sistem pendingin atau cooling water system normal operasi dengan parameter pressure suction cooling water 2,5 sampai 3,3 bar dan pressure cooling water akumulator 3 sampai 4 bar. Pastikan rotor bearing normal operasi. Lakukan fast cooling mode terlebih dahulu apabila sebelum startup kondisi GT standstill dan memiliki riwayat vibrasi yang tinggi. Pastikan pressure udara instrumen pada tangki di atas 5,0 bar serta valve udara menuju line dalam posisi open. Jika masih kurang di bawah 5,0 bar, koordinasikan dengan bidang HAR instrumen.
Pastikan valve udara servis pendingin flame monitor dalam posisi open. Setting pressure regulator kurang lebih 2,5 bar. Lakukan drain trap apabila diperlukan untuk membuang air kondensasi. Pastikan starting device atau SFC static frequency converter dalam kondisi ready. Apabila ada alarm, lakukan reset. Jika SFC belum ready juga, koordinasikan dengan bidang hard listrik. Selanjutnya, pastikan pada HMI eksitasi tidak ada alarm yang aktif. Lakukan restart HMI eksitasi jika diperlukan. Selanjutnya, cek sistem proteksi generator, trafo, dan lockout relay dalam kondisi ready. Pastikan filter udara blow off ready dan valve manual untuk udara blow off valve dalam posisi open. Pastikan tekanan gas propan di atas 2,5 bar. Jika tekanan kurang dari 2,5 bar, ganti dengan tabung yang standby. Pastikan temperatur trafo dan level minyak pendingin dalam keadaan normal. Apabila temperatur trafo tinggi, pastikan fan cooler dalam keadaan operasi. Untuk tahapan selanjutnya, kita masuk ke pelaksanaan. Pertama, posisikan kunci panel gas turbin selektor dalam kondisi lokal. Selanjutnya, tekan tombol enable dan start atau GT auto program on. Ketika GT sudah start, proses sequence start GT sedang berjalan. Berikut tahapan-tahapan yang kita amati pada setiap stepnya. Step 1 sampai dengan 3, hal yang kita amati adalah pressure power oil dan kebocoran oli di lokal. Selanjutnya protection test. Selanjutnya solenoid trip dan staging valve posisi close. Step 7, amati pergerakan fuel water drain antara lokal dengan post. Jika tidak ada pergerakan valve, maka tutup secara manual. Relay valve MBP 50 AA001 close. Step 8, amati fuel water drain posisi close, baik di lokal maupun di pos. Main shut off valve MBP 31 AA001 posisi open. Pada step 15, amati tegangan jaringan minimal 14,8 kV. SFC static frequency converter kondisi on yang ditandai dengan kenaikan putaran. SAF atau seal air fan kondisi on pada RPM 100. Pada step 17 sampai dengan 20, amati ignition on yang ditandai dengan kenaikan temperatur. Trip shut off valve MBP 40 AA001 open. Flame 2/3 on. Pastikan tidak ada bocoran pada gas relay valve MBP 31 dan MBP 50. Pada step 22 sampai dengan 24, amati kenaikan putaran dengan akselerasi di atas 4%. Amati kelainan suara dan kenaikan vibrasi. TAT atau temperatur after turbine kurang dari 450 derajat Celcius. TAT average terhadap salah satu sensor TAT spread tidak melebihi 80 derajat Celcius. SFC off pada putaran 2500 rpm. Jacking oil off
pada putaran 2700 rpm. Blow off valve close dengan sekuen blow off stack 1 dan 2 pada putaran 2700 rpm, stack 3 pada 2850 rpm. Pada 3000 rpm atau full speed no load, amati vibrasi bearing dan cek di lokal kebocoran gas. Pada step 25, amati eksitasi on, auto program posisi idle, dan lakukan sinkron test. Pada step 26 sampai dengan 27, amati auto program posisi on, sinkron on atau posisi auto, tegangan generator dan jaringan selisihnya maksimum 0,2 kV. Tegangan dan sudut pasa sudah sama, CB52G close. Ketika GT sudah sinkron, amati kenaikan beban sekitar 8,5 MW per menit. Atur set point tegangan generator untuk mVAR normal. Pindahkan kunci selektor ke posisi remote ketika beban sudah 97 MW. Jika kondisi di lokal sudah aman. Selanjutnya, kita masuk ke tahap persiapan start HRSG. Operasikan gas turbin dengan beban minimum 70 mW. Pastikan semua valve manual pengisian HP dan LP dalam kondisi terbuka. Pastikan HP steam isolation valve LBA 50AA002 dan LBA 50AA003 posisi terbuka. Pastikan LP steam isolation valve LBA 10AA001 terbuka. Pastikan valve manual sebelum MOV HP evaporator drain HAD 50AA213 dan HAD 50AA218 dan HP superheater drain HAH 50AA202 posisi terbuka. Pastikan semua steam drain valve HRSG dalam posisi open. Operasikan diverter damper hidrolik pump. Selanjutnya, masuk ke tahap pelaksanaan start HRSG. Yang pertama, operasikan kondensat pump. Pastikan suction dan minimum flow LP feed water pump terbuka. Operasikan LP feed water pump. Pastikan suction dan minimum flow HP feed water pump terbuka. Operasikan HP feed water pump. On-kan function group LP drum level control. Amati level LP drum hingga mencapai level startup sekitar minus 500 mm. On-kan function group HP drum level control. Amati level HP drum hingga mencapai level startup minus 700 mm. Pindahkan selektor mode ke posisi 3 dengan status combine cycle. On-kan boiler mat. Pastikan semua function group di dalam boiler mat sudah dalam posisi on. Pastikan semua steam drain valve HRSG dalam kondisi terbuka. Stop function group boiler mat. Stop function group LP drum level control. Stop function group HP drum level control. Stop function group HP main steam valve. Stop function group diverter damper. Buka diverter damper 3 dengan tekanan line system 110 bar serta tekanan akumulator 280 sampai 315 bar. Amati temperatur hidrolik oil damper kurang dari 60 derajat Celcius. Selama proses start, amati dan pertahankan level HP dan LP drum pada level startup. Buka diverter damper 2 jika release open sudah terpenuhi, kurang lebih 15 menit, dan tekanan line hydraulic oil 110 bar serta tekanan sistem 280 sampai 315 bar. Bypass valve secara otomatis akan mengatur tekanan uap agar mendekati tekanan header.
Jika selisih temperatur dan tekanan steam sebelum header valve dengan steam header maksimal 50 derajat Celcius dan 2 bar. On-kan function group main steam header valve. Pastikan steam header valve membuka secara auto. Pastikan bypass valve menutup secara otomatis. Buka diverter damper nomor 1. Atur pressure gland steam kurang lebih 120 mbar. Atur pressure service ejector 26-30 bar. Atur level HP dan LP drum hingga level normal operasi sekitar minus 150 mm. Pastikan semua steam drain valve HRSG dalam kondisi tertutup. Selanjutnya, kita masuk ke tahap persiapan start steam turbine. Pertama, pastikan temperatur rotor kurang dari 450 derajat Celcius dan mode start steam dalam mode hot pada mimic overview steam turbine. Pastikan seal oil system sudah dalam kondisi normal operasi. Pastikan tekanan H2 generator sudah dalam tekanan normal operasi dengan batasan 4,5 bar sampai 5,5 bar. Pastikan loop oil system sudah dalam kondisi normal operasi. Pastikan turbo mat dalam posisi turning gear mode. Selanjutnya, pastikan turning gear system dalam kondisi normal operasi dengan speed 57 rpm. Pastikan salah satu HP steam header SOV dari GT yang beroperasi open cycle dalam kondisi open. Pastikan function group LP steam line drain dan HP steam line drain dalam kondisi on. Selanjutnya, pastikan function group steam drain system pada posisi on. Dan pastikan tidak ada alarm di panel eksitasi dan pastikan eksitasi sudah dalam mode auto remote. Pastikan generator protection system dalam kondisi not trip. Pastikan tidak ada alarm pada panel proteksi trafo dan generator. Pastikan lockout relay sudah terreset. Pastikan trafo ST pada kondisi normal dengan pompa sirkulasi dan fan cooling oil insulation beroperasi dengan normal, level oil insulation normal, dan pressure SF6 dalam rank normal. Pastikan selektor key sinkron HVCB di mimic board pada posisi auto. Dan terakhir, pastikan HRSG sudah dalam kondisi normal operasi. Selanjutnya, kita masuk ke tahap pelaksanaan start steam turbine. Yang pertama, ubah turbo mat ke posisi bypass mode dengan posisi on. Setelah beberapa parameter tercapai, diantaranya tekanan HP steam header kurang dari 5 bar, tekanan LP steam inlet kurang dari 3 bar, temperatur HP steam header kurang dari 450 derajat Celcius, dan kualitas air dalam batasan operasi. Selanjutnya, close valve vacuum brake dan pastikan pada chamber vacuum brake sudah ada water sealing. On-kan function group gland steam system ketika HP steam header kurang dari 5 bar dan jaga tekanan gland steam sekitar 160 sampai 180 mbar dan temperatur 180 derajat Celcius. On-kan function group ejector apabila tekanan HP steam header kurang dari 6 bar dan amati tekanan after startup ejector sekitar 1 sampai 5 bar. Valve SOV startup ejector auto open dan tekanan kondensor di bawah 0,15 bar. Ketika parameter operasi sudah tercapai, yang diantaranya tekanan HP steam header kurang dari 41 bar,
temperatur steam header kurang dari 450 derajat Celcius atau lebih tinggi dari temperatur average rotor metal untuk menghindari thermal stress. Selisih temperatur HP steam dan rotor kurang dari 50 derajat Celcius. Temperatur saturated kurang lebih 200 derajat Celcius. Maka turbin siap untuk di rolling. Selanjutnya, on-kan function group hydraulic system dan amati tekanan hydraulic oil pump after filter di atas 36 bar. Differential pressure filter hydraulic kurang dari maksimal. Pressure safety oil di atas minimal. On-kan function group safety system dan amati turbin protection channel 1, 2, dan 3 dalam kondisi close. Main shut off valve governor dalam posisi open. Drain valve governor dalam kondisi close. Ubah mode turbomat ke posisi idle. On-kan program device AC. Amati turning gear posisi auto off. Amati kenaikan putaran turbin hingga putaran 500 rpm. Setelah putaran turbin mendekati atau mencapai 500 rpm, off-kan program device AC untuk menahan putaran turbin. Lakukan pengamatan untuk melihat ada tidaknya gejala kelainan pada area steam turbin, seperti kelainan suara, bocoran uap, vibrasi, dan temperatur loop oil. Amati relative thermal stress HP. Jika thermal stress sudah kurang dari 50%, maka bisa dilanjutkan ke langkah berikutnya. On-kan kembali program device AC untuk menaikkan putaran turbin hingga 1500 rpm. Amati parameter operasi steam turbin dan generator pada putaran kritis. Amati pressure vacuum seal oil tank. Jika kurang dari minus 0,80 bar, bisa dioperasikan 2 vacuum pump seal oil. On-kan program device AC untuk menaikkan putaran turbin ke 3000 rpm. Ketika pada putaran 2700 rpm, perhatikan auxiliary oil pump dan jacking oil pump auto off. Selanjutnya, pilih mode turbomat pada posisi idle with excitation. On-kan excitation dan amati tegangan generator di atas 15 kV. Selanjutnya, setting set point HP bypass dengan nominal 45 bar. Jika pressure steam header masih belum tercapai 43 bar, koordinasikan ke P2B untuk menaikkan beban GT hingga maksimum sekitar 137 MW. Koordinasi dengan GTED dan konfirmasi ke dispatcher P2B untuk synchronizing generator hingga HVCB synchronizing berubah menjadi posisi selected. Pastikan parameter operasi sudah mencapai nilai nominalnya, yang diantaranya tekanan HP main steam header di atas 43 bar, vakum kondensor kurang dari 0,15 bara, temperatur HP main steam header kurang dari 450 derajat Celcius, relatif thermal stress kurang dari 50%, dan temperatur saturated kurang lebih 200 derajat Celcius. Apabila parameter tersebut sudah tercapai, pindahkan turbomat ke posisi load operation. On-kan synchron device pada overview, synchronizing, dan excitation. HVCB52L akan auto close atau sinkron dan beban naik hingga 5 MW pada minimum load. Selanjutnya, on-kan program device AC pada overview turbomat. Buka diverter damper flap 1 dan atur level HP dan LP drum. Yang terakhir, lakukan pengamatan secara menyeluruh di area steam turbin terhadap terjadinya kelainan suara, bocoran uap atau minyak, dan vibrasi
serta lakukan pengamatan pada HMI Control Room terhadap adanya penyimpangan parameter operasi secara menyeluruh. Sekian video dari saya. Saya mohon maaf jika ada kekurangan atau kesalahan. Terima kasih untuk orang-orang hebat yang telah memberikan banyak ilmunya kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.